Oke, selamat malam semuanya, teman-teman semuanya, ya. Oke, teman-teman semuanya. Jadi waktunya sudah mulai, teman-teman semuanya, ya. Saya ucapkan semuanya selamat datang dan juga selamat malam, teman-teman semuanya di acara OPP online malam hari ini, teman-teman semuanya, ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Syafi'i, latar belakang dulu sebelum menjalani bisnis ini sebagai pengusaha, teman-teman semuanya, ya. Dan saat ini saya lagi di Malang, teman-teman semuanya, ya. Dan pada malam hari ini saya akan memandu, ya, akan memandu jalannya OPP online malam hari ini, teman-teman semuanya. Baik, teman-teman semuanya, OPP online malam hari ini diadakan untuk men-sharingkan sebuah peluang konsep bisnis, teman-teman semuanya, yang mana saat ini lagi trendingnya, teman-teman semuanya, ya, sangat luar biasa sekali. Konsep bisnisnya itu adalah sekarang itu minim krisis, teman-teman semuanya. Tapi ya, yang akan men-sharingkan bukan saya pribadi, melainkan rekan kerja saya, teman-teman semuanya, di bisnis ini tentunya, ya. Berkat dari kerja keras dan juga dedikasi beliau di bisnis ini, banyak hal yang beliau dapatkan, ya. Salah satunya, teman-teman semuanya, beliau bisa mendapatkan free motor, teman-teman semuanya, ya. Free smartphone juga, teman-teman semuanya, dan juga free laptop, teman-teman semuanya, dan beberapa jalan-jalan ke luar negeri. Yang pertama itu ke Dubai, ya, ke Malaysia, ke Singapura, dan juga ke Thailand, teman-teman semuanya. Dan kemarin berlayar menggunakan kapal pesiar ke 3 negara, teman-teman semuanya. Dan luar biasanya juga, teman-teman semuanya, ya, beliau bisa mendapatkan cash reward sebesar 3.000 US dollar dan juga special car senilai 20.000 US dollar, teman-teman semuanya. Dan tidak luput luar biasanya juga, teman-teman semuanya, beliau, ya, sudah bisa memberikan mobil untuk orang tuanya, teman-teman semuanya, ya. Dan luar biasa juga beliau bisa membanggakan kedua orang tuanya ke tanah suci, teman-teman semuanya, ya. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang wanita, teman-teman semuanya, ya. Berlatar belakang mahasiswa, teman-teman semuanya, berdomisili di Madura, teman-teman semuanya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut rekan kita, teman-teman semuanya, ya. Ibu Izdah Toha, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, ya terima kasih banyak ya kepada MC yang sangat luar biasa Bapak Muhammad Syafi'i. Nah, selamat malam teman-teman semuanya. Pada semangat ya pastinya ya. Ya, mungkin di tempat tinggal teman-teman nih juga musim dingin, musim hujan, enak-enak rebahan. Nah, ini cocok banget nih buat teman-teman yang suka rebahan nih peluang bisnis pada malam hari ini ya, teman-teman ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam kenal, saya Izauline Toha, latar belakang pada saat ini yaitu seorang sarjana pendidikan bahasa Arab. Wih, kok sarjana pendidikan bahasa Arab nih? Jangan-jangan kita bakal diajari nahu sorof nih, gitu ya. Nggak, tenang teman-teman ya. Pada malam hari ini saya nggak akan ngajar bahasa Arab. Saya tidak akan ngasih tahu teman-teman tentang nahu sorof ya, teman-teman. Tapi pada malam hari ini saya ditugaskan dengan super system sama super One Vision untuk men-sharingkan beberapa hal yang udah saya jalankan selama 4 tahun terakhir melalui bisnis Meta Franchise. Nah, pada malam hari ini banyak sekali ya yang hadir dari berbagai penjuru di seluruh Indonesia, ada yang dari Madura, Gersik, bahkan juga luar negeri pun juga ada di Zoom pada malam hari ini. Nah, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman nih yang udah menyempatkan waktu nih untuk hadir pada malam hari ini, dan berterima kasihlah pada orang yang mengundang Anda pada malam hari ini, karena orang yang mengundang Anda pada malam hari ini tuh sungguh-sungguh peduli dengan masa depan dan kehidupan teman-teman 1, 2 sampai seterusnya, sampai 1, 2 tahun dan seterusnya kayak gitu ya teman-teman. Kenapa saya bilang? Karena peluang usaha hal yang saya akan sharingkan pada malam hari ini sangat-sangat bisa membantu untuk teman-teman mungkin yang lagi butuh penghasilan tambahan, mungkin yang sekarang lagi cari kerja nggak dapet-dapet kayak gitu ya. Dan juga apalagi nih teman-teman udah tahu semuanya bahwa sekarang sembako tambah naik, beras tambah naik, cabai tambah naik, semuanya, sedangkan gaji kita tidak naik-naik ya. Jadi teman-teman ini mungkin bisa jadi solusi buat teman-teman untuk dapat kerja sampingan, yang mana kerja sampingan ini bisa melebihi dari kerjaan utama teman-teman ya. Oke, nah langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Jadi pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang yang namanya bisnis meta franchise. Nah, bisnis meta franchise ini adalah bisnis yang bisa kita lakukan secara online dan juga offline. Dan ini cocok banget buat teman-teman yang sekarang lagi punya HP, tapi HP-nya tidak menghasilkan cuan. Nah, ini harus
harus diubah nih. Mungkin teman-teman HP-nya harga 1,5 juta lah. Nah, gimana caranya nih? 1 sampai 3 juta lah ya minimal tuh. Nah, gimana caranya HP yang 3 juta ini bisa menghasilkan omset bahkan 30 juta per bulan kayak gitu, itu bisa banget teman-teman. Nah, langsung saja ya, minta tolong slide-nya Pak. Kita akan membicarakan tentang paradigma yang mana banyak sekali orang yang apa ya, banyak yang melakukan hal yang biasa, bahkan padahal ada di buku yang namanya Slow Quadrant itu menjelaskan tentang yang mana paradigma umum, paradigma kerja. Paradigma kerja secara umum banyak orang yang punya pikiran seperti ini. Kerja, kemudian dapat penghasilan. Emang tidak ada yang salah, tapi ketika kita tidak bisa kerja, kita tidak akan mendapat penghasilan. Dan ini kita udah ketahui semuanya. Ketika kita kerja, ketika kita sakit, kita nggak bisa kerja. Yang pastinya di situ kita nggak akan dapat penghasilan. Kayak gitu, entah itu kita kerja, kita izin, kita cuti, pasti di situ ada pengurangan gaji. Nah, sedangkan banyak sekali yang lupa dengan paradigma sukses ini. Apa itu paradigma sukses? Yaitu kita bisa kerja, kemudian kita yang namanya sambil kerja kita bisa bangun aset, yang mana ketika kita tidak bisa kerja, aset kita sudah bangun, maka kita akan mendapatkan yang namanya passive income. Nah, apa itu passive income? Ya mungkin yang masih belum paham, passive income ini adalah ketika kita nggak kerja, ketika kita hanya diam di rumah, kita bisa mendapatkan kita tetap akan mendapatkan penghasilan kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian gimana nih caranya biar cepat balik modal? Semuanya contohnya nih, kita langsung aja ngambil yang gold biar cepat ya. Nah, yang gold membershipnya itu kurang lebih 6,8 juta dan kita di sini harus diwajibkan untuk pakai produk ya. Anggap aja lah produk yang dipakai itu kurang lebih 3,3 juta, produk yang dijual 3,5. Nah, gimana nih caranya biar kita cepat balik modalnya? Caranya teman-teman, ketika kita udah join nih di Gold, kita menginformasikan bisnis kepada rekan kita dan rekan kita, dua rekan kita sama-sama mengambil Gold, otomatis kita akan mendapatkan bonus sebesar 2,4 juta dan otomatis kita akan menjadi platinum. Kemudian setelah itu kita juga menginformasikan bisnis kepada satu orang Gold dan dia join Gold dan kita akan dapat bonus kurang lebih 936 dan totalnya yaitu 6,880 dan ini sudah balik modal. Jadi teman-teman, terus kapan nih mau balik modal? Terserah teman-teman, mau balik modal 1 bulan, mau balik modal 2 bulan, itu terserah teman-teman. Teman-teman mau kerja atau enggak kayak gitu dan semuanya akan dibimbing. Dan ini kalau udah kita di platinum, kita akan berpotensi dapat bonus pasangan kurang lebih 65 juta per minggu. Nah, kira-kira nih teman-teman, kalau punya bonus 65 juta per minggu nih, mau diapain? Mau diapain? Udah ada pikiran nggak? Belum. Ya, pasti udah ada ya. Jadi ada beberapa orang yang mungkin nggak, aduh saya kayaknya nggak nyampe nih 65 juta per minggu. Nah, adain aja di pikirannya. Siapa tahu dapat beneran kayak gitu kan. Dan kalau di bisnis ini pasti kita dapat kalau seandainya teman-teman mau bekerja keras, mau belajar kayak gitu. Nah, di sini juga kita ada peringkat dasarnya untuk apa? Untuk kita tahu udah sampai mana nih kita bisnis kayak gitu. Ini ada peringkat-peringkatnya ya, dari mulai bintang 6, bintang 4, kemudian ada masuk ke bintang 5 ini. Bintang 5 ini kurang lebih dia yang udah beromset kurang lebih 3,4 juta. Nanti ya, kalau bintang 6 ini kurang lebih 85 juta. Kemudian di bintang 7 ini kurang lebih dia punya omset 425 juta dan membantu rekan timnya menjadi 2 bintang 6. Selanjutnya di bintang 8 juga begitu. Jadi bintang 8 ini orang yang udah punya omset 1,7 M dan membantu rekannya itu menjadi 2 bintang 7 ya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita saling membantu, kita nggak akan sukses kalau kita nggak bantu orang kayak gitu ya teman-teman. Dan ini omsetnya sama tim ya, bukan omset sendiri kayak gitu ya teman-teman. Nah, maka dari itu kalau teman-teman semakin banyak resellernya, semakin banyak timnya, akan semakin cepat untuk mendapatkan peringkat ini kayak gitu. Ada juga peringkat kehormatan yang mana peringkat ini kita peringkat internasional dan berpotensi mendapatkan bonus sharing internasional dari mulai Bronze Lion, dia yang membantu 2 rekan timnya menjadi bintang 8, Silver Lion membantu 3 rekan timnya menjadi bintang 3 bintang 8, Gold Lion, One Diamond dan sampai Executive Director kayak gitu ya teman-teman. Nah, selain itu teman-teman, kita di sini juga ada special cash reward. Yang mana special cash reward ini akan dibagikan setiap orang yang bergabung. Jadi teman-teman hari ini bergabung, teman-teman udah punya special cash reward sebanyak 2,5 M.
Nah, ini udah pasti. Jadi teman-teman hari ini udah ting gitu. Saya daftar, saya gabung, coba kayak gitu. Teman-teman ini udah punya tabungan. Punya tabungan 2,5 M. Tinggal teman-teman mau ngambil atau enggak. Nah, kebetulan saya pribadi saya udah ngambil 3.000 US dollar dan ngambil 20.000 US dollar. Jadi masih banyak teman-teman. Itu kurang lebih saya ngambil cash reward-nya itu 260 juta sama 40 jutaan lah. Berarti saya masih ngambil 300 juta. Jadi masih ada sisa 2,2 M yang belum saya ambil. Kapan mau ngambil? Ya ini lagi proses kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau ngambil, ayo kita berproses bareng-bareng. Kurang lumayan kan? Masa tabungan 2,5 M nggak diambil kayak gitu ya. Jadi kan lumayan kayak gitu. Nah, terus gimana nih? Saya pengen banget nih, kayaknya lumayan nih bisnisnya. Apalagi bisnisnya besar nih kayaknya. Soalnya rewardnya banyak banget. Nah, gimana langkah-langkah biar kita cepat sukses? Nah, langkahnya teman-teman, langkahnya kita sudah ada support sistemnya, yang mana support system ini benar-benar organisasi pendukung untuk kita belajar bisnis. Langkahnya cuma ada 7 langkah. Jadi teman-teman nggak perlu sampai 10 langkah, nggak perlu sampai 15 langkah, cuma 7 langkah. Tapi nggak boleh cuma 2 langkah ya. Jadi kita tutup cukup dengan 7 langkah. Dan menurut saya 7 langkah ini semua orang bisa lakukan. 7 langkah ini nggak hanya orang yang pintar yang bisa lakukan. Orang bodoh juga bisa ngelakuin 7 langkah ini. Yang penting teman-teman nggak males. Kayak gitu ya teman-teman ya. Intinya kalau teman-teman pengen sukses, satu, nggak males. Nah, apa itu 7 langkah? Yang pertama, impian dan sikap. Jadi teman-teman harus punya impian dan harus punya sikap yang positif. Yang kedua, kita harus pakai produk. Yang ketiga, buat daftar nama. Buat daftar nama nanti kita bisa men-sharingkan bisnisnya kepada teman kita. Kemudian kita juga menawarkan produk kepada yang membutuhkan kayak gitu. Kemudian buat janji temu, presentasi, tindak lanjut, dan alat bantu. Jadi ini adalah langkah-langkah yang semua orang bisa lakukan. Jadi teman-teman mau SMA, mau karyawan, mau ibu rumah tangga, mau bapak-bapak, ini semuanya bisa dilakukan. Masa sih teman-teman nggak punya impian kayak gitu kan? Pasti semuanya orang punya impian. Cuma ada beberapa orang yang kadang takut untuk bermimpi. Kadang ada yang nggak punya impian. Mereka bukan nggak punya impian, tapi mereka takut untuk bermimpi. Makanya dengan adanya support system, dengan adanya tim bisnis, kita akan dibantu untuk bagaimana caranya kita berani bermimpi dan kita harus mewujudkan mimpi itu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita lanjut ke tadi masalah duit, sekarang kita masalah kesehatan. Jadi pada malam hari ini sebenarnya saya sharing ini tentang 2 kunci. Yang mana yang pertama 2 kunci kesejahteraan dan kesehatan. Yang mana 2 kunci ini memang tidak bisa lepas dari kita, dari kehidupan kita. Karena kalau disuruh milih nih teman-teman, mau sehat atau mau uang, pasti rata-rata orang mau sehat. Cuma kalau nggak ada uangnya itu, waduh, kayak mau mati juga kayak gitu ya teman-teman. Makanya dua kunci penting ini emang wajib kita miliki sebagai manusia yang hidup di dunia kayak gitu ya teman-teman. Ya, di sini manusia semua kan ya. Oke, lanjut karena kemudian setelah kesejahteraan tadi lanjut ke kesehatan. Nah, apa sih kesehatan itu emang penting tah? Kesehatan ya penting banget teman-teman. Kenapa? Coba deh teman-teman sakit gigi aja. Itu sakitnya sampai sebadan kayaknya ya. Kayaknya saya ingin menyadarkan nih teman-teman bahwa setiap hari kita ada racun yang masuk dalam tubuh kita. Mungkin kita setiap harinya menghisap asap rokok, kemudian menghirup asap udara, itu pasti kita nggak bisa lepas dari itu semua. Apalagi teman-teman punya HP ya. Bahkan di sini mungkin ada yang punya 2 HP kayak gitu ya. Dan sekarang juga buah-buahan nih, sayur-sayuran yang seger-seger itu ada beberapa itu yang dikasih pestisida, dikasih obat-obat seger kayak gitu, obat biar manis, obat biar cerah kayak gitu, itu banyak. Jadi itu yang sebenarnya racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanya di sini ada survei WHO, ada yang bilang bahwa 75% banyak orang yang sehat tapi bermasalah. Ya mungkin ini ada salah satu deh yang teman-teman rasakan, entah itu mudah lelah, obesitas, penurunan fungsi dan gairah seks, perut buncit, rambut rontok, sering gugup, sering kencing, mudah lupa, stres ya, sulit konsentrasi dan susah tidur. Pasti ini ada salah satunya, satu aja pasti ada. Jadi teman-teman harus sadar bahwa ini kita emang sehat, kita emang nggak di rumah sakit sekarang, tapi kita lagi bermasalah kayak gitu ya. Kemudian yang 20% itu adalah orang sakit yang mana sekarang beliau ini berbaring di rumah sakit, beliau ini yang nggak bisa ngapa-ngapain di atas kasur. Nah, beliau ini. Nah, dari 100% itu cuma 5% yang sehat. Nah, saya yakin 5% yang jadi atlet ini kan nggak sebanyak kita yang sehat bermasalah kayak gitu ya teman-teman ya. Makanya kita punya solusi yang mana solusi ini
simple banget untuk kita pakai, dibawa kemana-mana, kemudian kita langsung bisa minum kayak gitu dimanapun. Ini adalah solusi makanan kesehatan yang mana ini sudah lama banget udah ada di Indonesia dan ini sudah banyak sekali legalitasnya yang udah kita dapatkan. Yang mana dia ini adalah salah satu ramuan kerajaan Tiongkok kuno yang udah 5.000 tahun kayak gitu. Dan caranya dia itu pencegahan. Jadi bukan mengobati, maksudnya dalam artian dia mencegah. Jadi sehingga ketika teman-teman sekarang nggak sakit, ini cocok banget untuk minum. Dan yang sakit itu bisa sampai sembuh kayak gitu. Nah, gimana caranya? Yaitu yang pertama kita detox dulu, kita dengan pakai produk detoxnya dulu, kemudian dikuatkan, kemudian diseimbangkan, yang mana di situ bahkan akan ada yang namanya pencegahan. Kalau masalah sertifikat dan legalitasnya itu sudah keren-keren banget. Karena dari segi produknya sudah BPOM, sudah halal, grade A lagi. Kemudian kita masalah bisnisnya kita udah masuk bisnis syariah kayak gitu, kita udah masuk APLI dan legalitasnya nasional bahkan internasional. Semuanya ada, entah itu dari bisnisnya ataupun produknya. Siapakah yang memiliki perusahaan yang sangat-sangat besar ini? Nah, saya kenalkan perusahaannya yaitu perusahaan Tiens Internasional. Kenapa kok harus internasional? Karena benar-benar internasional. Karena nggak hanya dari Indonesia. Tiens Internasional ini udah ada di 200 negara. Kayak gitu ya. Dan berdiri tahun 95, masuk Indonesia tahun 2000. Jadi ini sudah kurang lebih ada 24 tahun di Indonesia. Jadi udah besar banget kayak gitu ya teman-teman. Dan dikonsumsi lebih dari 40 juta keluarga di dunia. Jadi banyak sekali yang konsumsi. Dan alhamdulillah saya pribadi pun sudah pernah sampai ke perusahaannya. Jadi perusahaannya ini ada di Tianjin, Cina. Dan ini benar-benar perusahaannya besar sekali. Jadi kemarin bulan September saya benar-benar melihat kemegahan perusahaannya, kebesaran perusahaannya. Wah, keren banget pokoknya. Dan siapakah pendirinya? Pendirinya adalah beliau, Mr. Li Jinyan. Yaitu beliau ini adalah salah satu orang yang terkaya dan meraih gelar doktor honoris causa dari PBB. Jadi keren banget teman-teman. Beliau ini mendapatkan penghargaan dari beberapa negara. Karena kenapa? Setiap Tiens masuk ke negara, mesti Tiens ini memperbaiki ekonomi yang ada di negara tersebut. Jadi ini beliau ini mempunyai orang yang mempunyai visi yang sangat-sangat besar, karena beliau mempunyai visi untuk menyehatkan masyarakat dunia kayak gitu ya teman-teman. Karena kemarin saya waktu ke Cina, beliau menjelaskan kayak gitu, keren banget pokoknya, visinya besar. Sebuah perusahaan besar pasti mempunyai produk yang sangat bagus, dan ini adalah salah satu produk yang kita unggulkan, yaitu namanya kalsium. Nah, sedangkan teman-teman tahu nih bahwa kita setiap harinya itu perlu yang namanya 1000 miligram asupan kalsium tiap harinya. Tapi orang yang makan 4 sehat 5 sempurna aja itu baru terpenuhi 350 miligram. Nah, gimana nih kekurangannya yang 650 miligram per hari? Nah, jangan kayak gitu deh. Saya tak tanya nih, teman-teman. Sehari ini udah makan buah belum? Udah minum susu belum? Jadi ada beberapa mungkin yang masih lupa kayak gitu ya, teman-teman. Padahal orang yang minum yang pola makannya 4 sehat 5 sempurna aja itu baru terpenuhi 350 gram. Jadi banyak sekali kekurangannya. Nah, ini suplemen ini sangat-sangat membantu bagi teman-teman yang ingin memenuhi nutrisi kalsium perharinya. Apa itu? Yaitu Tiens Kalsium, yang mana kalsium ini yang penting banget buat otak kita, jantung kita, pencernaan kita, dan salah satunya juga kita untuk bisa alat reproduksi kita. Apa sih keunggulannya? Yang pertama, kita alami organik, kemudian kandungan kalsiumnya tinggi. Jadi teman-teman harus tahu nih, susu di luar sana itu susu ya, bukan kalsium. Bahkan saya pernah dengar itu katanya kandungan kalsiumnya itu malah dikit, yang banyak susunya. Akhirnya ketika susunya lebih banyak daripada kalsium, akhirnya dia mengendap dalam tubuh. Jadi bukan malah diproduksi tubuh, malah mengendap kayak gitu, malah jadi penyakit. Jadi teman-teman, kandungan kita kalsiumnya tinggi dan penyerapannya juga 90%. Kita juga tahu bahwa susu di luar sana juga penyerapannya itu paling tinggi di bawah 60. Jarang yang sampai 70% kayak gitu. Makanya karena penyerapannya itu kurang, akhirnya mengendap dalam tubuh kayak gitu. Nah, kemudian juga dan kaya vitamin dan mikronutrien juga kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalsium kita itu ada 3, yang mana pertama itu adalah kalsium dewasa, jadi bisa untuk umur di atas 12 tahun. Kemudian ada juga kalsium sutang, yang mana ini dikhususkan untuk orang yang menderita diabetes. Dan juga yang terakhir, yang ketiga, yaitu Tiens for Children. Jadi ini bagus untuk anak yang umur 1 sampai 12 tahun. Dan ini bagus banget untuk pertumbuhan anak, peninggi anak juga, dan apalagi anak-anak yang susah belajar, susah
susah masuk belajarnya kayak gitu. Mencegah stunting ini bagus banget. Dan kalsium kita itu sudah mendapatkan penghargaan di Panama yaitu sebagai kalsium terbaik dunia. Bahkan kita disebut sebagai raja kalsium gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya yaitu banyak juga beberapa produk yang sangat-sangat cocok, yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat banyak dibutuhkan oleh orang. Yang pertama yaitu ada mungkot. Mungkot ini bagus untuk daya tahan tubuh. Kemudian ada spirulina yang sangat-sangat viral kita pakai ya. Ada juga teh Genziti yang mana ini juga bisa membakar lemak dan biasanya juga untuk pelangsing badan. Ada vitamin A, ada juga yang memperbaiki hormon kita kayak gitu ya. Kemudian ada Vitamin Soft Gel yang mana ini bagus banget untuk pelenturan sel-sel saluran darah. Makanya orang yang sakit stroke itu cocok banget pakai Vitalen. Juga ada kayak vitamin E. Ada citing citosan juga yang mana citing citosan ini juga bagus untuk pencernaan kita. Orang yang sakit ambeien, sakit mah, sakit lambung ini bagus banget untuk citing citosan. Dan juga banyak sekali saya juga testimoni itu untuk luka. Jadi luka diabetes, luka kena pisau dan lain-lain itu cepat banget kering, atau luka juga bekas tabrakan kayak gitu itu bagus. Grape ekstrak ini juga bagus, antioksidan, tinggi antioksidan dan juga membantu mengurangi lemak darah. Lainnya ada juga beberapa produk yang best seller juga, ada yang namanya Nonitren, kemudian ada Diakon, ada glukosamin, juga ada matras, yang mana matras ini yang cocok banget buat kita yang sakit yang susah tidur. Ada juga biotin drink, jadi ini adalah minuman kolagen kita. Ada spirulina max dan ada beberapa pembalut, ada sampo dan lain-lain. Jadi ada juga skincare-nya, ada juga kopinya kayak gitu, ada pupuk juga. Nah ini produk-produk yang kita jual memang produk-produk yang sangat-sangat laku di pasaran. Emang apa buktinya? Ya buktinya, bukti yang paling bisa kita lihat, Tiens bisa bertahan sampai 24 tahun di Indonesia. Itu berarti apa? Berarti produknya bagus dong, kayak gitu ya teman-teman ya. Kan nggak mungkin kalau produk nggak bagus bisa bertahan sampai selama itu. Dan ini kesaksiannya banyak-banyak sekali, teman-teman bisa cek dulu dimanapun, entah itu di Google, di TikTok, di mana, banyak banget pokoknya testimoni tentang produk Tiens ini. Nah, ini adalah masa depan yang sangat-sangat cerah. Banyak sekali beberapa latar belakang yang bisa sukses di bisnis ini, yaitu salah satunya ada yang namanya Pak Luis Tendean. Beliau ini adalah salah satu orang yang berlatar belakang menjual panci dan visi di KW, tapi beliau bisa survive di bisnis ini dan bisa sukses, bisa punya rumah, bisa punya mobil mewah, yang mana itu pasti di luar pikiran beliau kayak gitu. Ada juga yang namanya Bapak Naga Sugara, beliau itu sebagai pengusaha tapi maaf sebagai mantan karyawan tapi bisa juga survive. Ada juga namanya Pak Insinyur Hajo Agus, beliau ini adalah seorang pengusaha yang mana dulunya beliau punya hutang miliaran tapi berkat survive di Tiens, hutangnya bisa lunas dan punya beberapa aset karena Tiens. Ada juga yang namanya Bapak Rizky Kanata. Beliau ini adalah berlatar belakang anak seorang pengusaha. Jadi beliau sangat-sangat sudah kaya, tapi beliau ini tetap pengen berjuang, pengen mendapatkan hasil dari mendapatkan uang dari hasil keringatnya sendiri. Dan berkat Tiens beliau juga bisa survive dan sukses di bisnis ini. Nah, ini juga ada beberapa reward yang dikasih oleh Tiens. Ada beberapa orang distributor yang juga mendapatkan reward jalan-jalan ke luar negeri. Ada juga beberapa yang ke Cina, ada beberapa yang ke Paris, ada beberapa yang umroh juga, kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini banyak banget glory trip-nya lah. Nah, ini ada yang ke Paris ya, ada yang umroh. Wah, ini teman-teman masa depan yang sangat-sangat cerah bagi teman-teman mungkin yang suka traveling, mungkin bagi teman-teman yang pengen lah ke luar negeri seumur hidup sekali lah minimal, kayak gitu ya teman-teman ya. Bisa lah dicoba bisnisnya. Siapa tahu kan rezeki, siapa tahu ini adalah doa-doa yang teman-teman panjatkan setiap malam kepada Tuhan, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, keputusan Anda menentukan posisi Anda. Jadi teman-teman, bagi yang teman-teman cepat bergabung, maka teman-teman akan mempunyai posisi prioritas. Karena bisnis kita ini nanti kalau teman-teman cepat-cepat gabung akan mempunyai posisi prioritas. Jadi kalau teman-teman menunda, maka teman-teman akan ada di bawah. Kalau teman-teman segera mengambil paket, maka teman-teman ada di atas. Cuma kuncinya
Teman-teman, bukan berarti yang bukan yang terlambat, bukan yang di bawah itu nggak bisa sukses ya teman-teman. Semuanya bisa sukses. Cuma teman-teman nggak punya posisi prioritas. Intinya keputusan, karena keputusan teman-teman menentukan hidup Anda 1 sampai 5 tahun ke depan. Jadi teman-teman jangan menunda-nunda. Kalau udah yakin, silahkan langsung tanyakan ke pengundangnya masing-masing dan kapan nih saya bisa langsung action kayak gitu. Yang masih ragu-ragu, buang keraguan-raguan, silahkan konsultasikan lagi, tanyakan apa yang masih diragukan. Insya Allah Tias akan memberikan yang terbaik buat masa depan teman-teman. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, ya. Kita ngapus yang luar biasa teman-teman semuanya untuk presenter kita di sesi 1 teman-teman semuanya, ya. Materi yang sangat luar biasa teman-teman semuanya, dengan perusahaan juga yang sangat luar biasa besarnya teman-teman semuanya, ya. Mungkin teman-teman semuanya yang dari tadi mengikuti OPP online malam hari ini bertanya, apakah ada yang sudah menjalankan bisnis ini, ya, dengan konsep meta franchise seperti ini teman-teman semuanya. Itu ada teman-teman semuanya. Kebetulan sekali ya, kita akan berkenalan dengan para pelaku-pelaku yang sudah menjalankan bisnis ini dan sudah menggunakan berhasil bisnis ini dengan menggunakan metode meta franchise teman-teman semuanya, ya. Setelah ini kita akan berkenalan dengan peringkat yang namanya Bruce Lyon teman-teman semuanya, ya. Bruce Lyon adalah seorang yang sudah membantu 2 rekan timnya mengumpulkan omset sebanyak 1,7 miliar teman-teman semuanya, ya. Dengan siapakah kita perkenalan teman-teman semuanya? Siapakah Bruce Lyon tersebut teman-teman semuanya? Ya, kita akan berkenalan dengan seorang Bruce Lyon dari kota Solo teman-teman semuanya, dengan latar belakang itu mantan karyawan teman-teman semuanya, ya. Setelah ini, ya, kita panggil bareng-bareng semuanya, teman-teman semuanya, Bruce Lyon dari kota Solo, Bapak Dayat. Dengan waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada. Perkenalkan, nama saya Dayat. Latar belakang saya sebelum kenal bisnis ini, dulu seorang karyawan di salah satu toko di Tanah Abang, Bapak Ibu, tepatnya di Jakarta. Alhamdulillah, hari ini saya berada di rumah, tepatnya di kota Solo, Sumatera Barat. Dan Alhamdulillah, saya hari ini berperingkat seorang bronze-lion, Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, sebelum kenal bisnis ini, saya hanya seorang perantau yang mungkin sama seperti perantau lainnya yang tujuannya pengen bantu keluarga di kampung, Bapak Ibu semua. Dan Alhamdulillah di 2018 saya dikenalkan bisnis yang sangat luar biasa hari ini, Bapak Ibu. Dan saat itu saya mengambil keputusan untuk join, Bapak Ibu semua. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena saya melihat pengundang saya saat itu sudah memiliki hasil kurang lebih 3 kali lipat dari penghasilan saya di Tanah Abang. Dan itu saya memutuskan untuk join dan mengikuti proses dalam langkah kerjanya Bapak Ibu. Dan Alhamdulillah berjalan waktu, saya sudah memiliki hasil, dan di 2019 saya memutuskan untuk berhenti bekerja di Tanah Abang dan full time menjalankan bisnis ini sampai sekarang Bapak Ibu semua. Banyak perubahan yang saya dapatkan lewat bisnis ini, baik itu dari finansial, pengembangan diri, reward Bapak Ibu, dan trip ke luar negeri pun saya rasakan lewat bisnis ini Bapak Ibu semua. Saya pernah mendapatkan smartphone gratis, laptop Bapak Ibu, dan trip ke luar negeri pun seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam juga saya dapatkan, dan itu diberikan gratis oleh perusahaan Tians Bapak Ibu ke seluruh distributor yang berprestasi Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar banyak penjelasan yang sangat detail disampaikan oleh presenter kita Bapak Ibu, dan itu juga yang saya dapatkan dulu dari pengundang saya Bapak Ibu semua. Dan berkat keputusan yang saya ambil, akhirnya saya merasakan perubahan seperti sekarang Bapak Ibu semua. Dan tinggal keputusan dari tangan Bapak Ibu semua, keputusan kecil yang Bapak Ibu ambil hari ini untuk join, itu nanti kita sama-sama lihat perubahan Bapak Ibu 1-2 tahun ke depan. Nah, Bapak Ibu semua, jangan beranjak dulu di tempat duduknya, kita belajar sampai sesi akhir Bapak Ibu, karena habis ini kita akan belajar dari sosok leader hebat Bapak Ibu, segudang prestasi, dan kita layak buat belajar sama beliau. Dan sosok leader ini adalah sosok mentor juga di bisnis ini bagi saya Bapak Ibu semua, yang memberikan ilmu ke saya sampai titik hari ini Bapak Ibu semua. Tetap bertahan di tempat duduknya sampai sesi akhir. Dan terakhir dari saya Bapak Ibu, kehidupan Bapak Ibu hari ini itu ditentukan oleh keputusan Bapak Ibu 5 tahun yang lalu. Dan kehidupan Bapak Ibu 5 tahun yang akan datang itu ditentukan oleh keputusan Bapak Ibu hari ini. Jadi selamat mengambil keputusan. Saya Dayat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Bapak Dayat.
Kalau biasa sekali seringnya teman-teman semuanya ya, dengan mantan karyawan bisa juga survei bisnis ini teman-teman semuanya. Ya tentunya kita yang mungkin latar belakangnya sama, berarti kita juga punya kesempatan untuk sukses juga teman-teman semuanya. Ya, selanjutnya ya akan ada juga seseorang yang akan menseringkan pengalamannya di bisnis ini tentunya teman-teman semuanya, dan beliau adalah seorang alumni pesantren teman-teman semuanya dari Kota Madura teman-teman semuanya. Ya, Bros Lion dari Kota Madura, saya sambut Bapak Aditya Maulana. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit, saya dari Madura, latar belakang sebagai alumni pesantren dan S1 saya jurusan pendidikan bahasa Arab. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan jurusan pendidikan bahasa Arab menjalankan sebuah bisnis itu kan tidak nyambung. Nah, Bapak Ibu, saya mengenal bisnis ini boleh dibilang di waktu yang tepat. Ya, jadi tahun 2020 saya itu pernah menjadi seorang tenaga pendidik di salah satu lembaga di Malang, dan ketika itu mulai marak-maraknya pandemi Corona. Jadi semua akses, semua guru-guru dalam tanda kutip honorer itu semuanya diberhentikan karena ada yang namanya pembatasan akses Bapak Ibu ya. Dan itu juga berdampak kepada karir saya sebagai seorang guru. Nah, Bapak Ibu semua, ketika saya harus menyambung hidup dan ternyata profesi saya ternyata diberhentikan karena suatu keadaan, akhirnya saya ditawarkan oleh seseorang untuk menjalankan usaha meta franchise ini ya. Ketika saya menjalankan usaha ini, saya termasuk salah seorang yang acuh tak acuh, boleh dibilang saya tidak terlalu tertarik, tapi saya tertarik dengan produknya ya. Jadi ketika itu muka saya agak sedikit kurang bersih Bapak Ibu ya. Jadi saya pakai spirulina ya, salah satu produk unggulan dari Tiens ini, dan ternyata hasilnya lumayan. Hasilnya mulai bersih Bapak Ibu ya. Bahkan itu diakui oleh kawan-kawan saya yang cewek seperti itu. Kemudian orang tua saya juga kena penyakit kolesterol Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa makan sembarangan. Jadi kalau makan kepiting, rajungan, ataupun cumi-cumi yang menjadi kesukaan ayah saya, jadi beliau itu langsung kolesterolnya kambuh. Nah, ternyata di produk Tiens itu ada produk yang namanya teh Jiangziti. Saya kasih, ternyata beliau langsung sembuh dari penyakit kolesterolnya Bapak Ibu ya. Saya tertarik dengan produknya, tapi saya tidak tertarik dengan konsep usahanya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, karena saya tertarik dengan grupnya yang setiap hari rame, akhirnya saya mengikuti satu persatu grupnya, dan ternyata yang menjalankan usaha ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Dan yang mendapatkan hasil yang sangat luar biasa dari usaha ini, itu sangat luar biasa banyak Bapak Ibu ya. Kemudian saya mulai tertarik untuk konsultasi ke mentor saya ketika itu. Kemudian mentor saya bilang, kalau kamu ingin tahu masa depanmu 5 tahun ke depan, lihatlah seseorang yang seprofesi dengan kamu. Nah, kebetulan ketika itu saya melihat mentor saya Bapak Ibu, beliau di usia ketiga tahun menjalankan usaha ini sudah berhasil membeli mobil pribadi secara cash Bapak Ibu ya. Kemudian saya mikir, wah jangan-jangan kalau saya serius menjalankan usaha ini, saya juga bisa membeli mobil secara cash di ketiga tahun saya menjalankan usaha ini. Dan ternyata benar Bapak Ibu ya. Di tahun pertama saya menjalankan usaha ini, mungkin penghasilannya biasa-biasa saja. Kadang-kadang penghasilannya per bulan ada 700.000 sampai 3 juta. Dan ternyata ketika itu saya masih belum komitmen sepenuhnya untuk menjalankan usaha ini Bapak Ibu. Dan ternyata di tahun kedua saya menjalankan usaha ini, penghasilan saya sudah mulai tambah baik Bapak Ibu ya. Dimulai dari penghasilan 5 juta sampai belasan juta, dan itu berlanjut sampai tahun keempat saya menjalankan usaha ini Bapak Ibu ya. Kemudian saya juga mendapatkan banyak hasil yang sudah diberikan oleh perusahaan, dimulai dari trip jalan-jalan ke luar negeri secara gratis, Malaysia, Thailand, kemudian Malaysia, Thailand, dan Vietnam, dan juga saya mendapatkan glory trip jalan-jalan ke Dubai, Uni Emirat Arab, dan juga China Bapak Ibu. Kemudian saya juga mendapatkan beberapa reward seperti sepeda motor, dan terakhir saya mendapatkan reward mobil gratis dari Tiens Bapak Ibu ya. Jadi Tiens ini sangat baik Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu serius menjalankan usaha ini, ternyata Tiens sangat menghargai kerja keras dan usaha Bapak Ibu semua. Nah, jadi Bapak Ibu, saya tidak pernah menyangka dari orang yang dulu pernah dipecat oleh suatu lembaga karena pandemi, ternyata saya bisa merubah kehidupan saya boleh dibilang 180 derajat Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, pesan buat Anda semua,
Jika Anda punya keinginan yang sangat kuat untuk merubah kehidupan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu layak untuk menjalankan usaha ini. Nah, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat luar biasa sekali sharingnya teman-teman semuanya ya. Kita hapus dulu teman-teman semuanya. Jadi alumni pesantren saja sudah bisa berhasil bisnis ini dengan konsep Mita Franchise teman-teman semuanya ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi inti teman-teman semuanya ya. Di mana di sesi inti ini teman-teman semuanya akan ada seorang yang mensiringkan lebih detail bisnis ini teman-teman semuanya ya. Dari perjalanannya sampai beliau bisa berhasil menggunakan konsep Mita Franchise ini teman-teman semuanya ya. Kami sudah undang jauh-jauh hari teman-teman semuanya ya. Sangat luar biasa sekali teman-teman semuanya yang sudah mengikuti malam hari ini bisa ketemu dengan beliau. Siapakah beliau teman-teman semuanya? Beliau adalah seorang D3 di informatika teman-teman semuanya ya. Latar belakangnya dari D3 informatika teman-teman semuanya. Dan beberapa pencapaian dari beliau ya, dari kerja keras dan juga integritasnya, beliau sudah bisa mendapatkan pencapaian yang pertama yaitu adalah mendapatkan free motor teman-teman semuanya ya, dan juga bisa mendapatkan trip ke 3 benua teman-teman semua, luar biasa sekali ya. Dan juga luar biasanya beliau sudah bisa mendapatkan yang namanya cash reward sebesar 5.000 US dollar sampai 10.000 US dollar juga teman-teman semuanya. Jadi totalnya 15.000 US dollar teman-teman semuanya. Dan luar biasa sekali ya, di tahun 2022 beliau sudah bisa mendapatkan luxury car BMW seri 2 teman-teman semuanya. Ya. Oke, nah, pastikan teman-teman semua benar-benar menyimak ya sesi inti ini teman-teman semuanya ya. Mari kita sambut ya Lion Indonesia Bapak Rizky Mulyawardana di tempat kami persilakan teman-teman semuanya ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Salam kenal, saya Rizky. Saya dari kota Sidoarjo dan malam hari ini saya dipercaya oleh sekolah bisnis kita yaitu One Vision untuk sharing kepada Anda semua. Bukan bermaksud untuk menggurui ya, karena saya tahu sebagian di antara Anda lebih berpengalaman dari saya, lebih senior dari saya, dan mungkin punya perjalanan hidup yang lebih jauh lebih panjang dari saya, gitu Pak Wibi ya. Dan malam hari ini saya sekedar akan sharing tentang eh, bagaimana saya memulai dan akhirnya mencapai titik di posisi Godline seperti sekarang, Bapak Ibu. Yang jelas, seperti tadi yang sudah di-sharingkan oleh Ibu Hurin, untuk penjelasan yang luar biasa sekali, malam hari ini Anda dihadapkan di sebuah konsep bisnis yang menurut saya eh, di luar nalar gitu ya. Benar-benar sesuatu yang mungkin nggak pernah kita pikirkan dulu, yang saya pribadi nggak pernah saya pikirkan, saya kepingin masuk di konsep bisnis yang luar biasa hebat seperti sekarang, dan ternyata ini bukan cuman hebat lagi gitu ya, tapi memang dahsyat Bapak Ibu. Nah, ini saya share dulu. Terus ini ada beberapa hal yang pengen saya share ke Anda semua, yaitu tentang sebenarnya kenapa sih kok kita perlu menjadi seorang pebisnis gitu ya. Karena sebagian dari rekan-rekan yang saya temui di luaran, teman-teman saya yang waktu itu masih mahasiswa gitu ya, mereka belum ada kepikiran berbisnis gitu. Bahkan untuk jualan aja mereka takut. Entah jualan apapun gitu, termasuk menjual skill mereka sendiri waktu mahasiswa. Alhasil ketika lulus kuliah, nggak semua bisa keterima kerja. Kenapa? Karena ternyata kerja itu pun itu nggak cuma tentang kita melakukan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan, kita harus masuk ke perusahaan itu dulu. Dan untuk masuk, kita harus menjelaskan kemampuan kita dulu. Menjual skill kita istilahnya. Mempresentasikan skill kita di hadapan HRD-nya atau mungkin pemimpin perusahaannya gitu ya. Dan kalau kita nggak bisa menjual skill itu ya kita nggak akan bisa keterima kerja juga gitu ya. Nah, dan itu adalah salah satu hal yang memang sangat diperlukan bagi seorang pebisnis. Dan kenapa kok kita harus berbisnis gitu ya? Karena alasan yang pertama yang menurut saya pribadi ini saya pelajari selama ini yaitu ternyata pendapatan kita dengan pengeluaran itu nggak semuanya benar-benar pas gitu ya.
di awal ketika misalkan Anda seorang mahasiswa dan lulus akhirnya kerja menjadi seorang karyawan, itu sepertinya Anda bisa nabung karena masih hidup sendiri gitu kan. Habis itu nikah, mulai ngepres lagi, terus punya anak, anak satu, anak dua, udah mulai tuh. Pengeluarannya terus bertambah, tetapi pendapatannya tetap segitu-gitu aja. Dan mungkin setahun sekali naik 5-10% gitu. Jadi kalau dilihat dari grafik itu, yang abu-abu ini pendapatannya, tapi yang biru, yang signifikan ke atas ini pengeluarannya. Akhirnya nggak kekejar. Dan ketika kita sadar bahwa itu nggak terkejar, besar pasak daripada tiang, kita baru bingung saat itu. Gitu ya. Nah, alangkah baiknya Anda menyimak materi yang di sesi pertama tadi, itu bisa jadi menjadi peluang buat Anda, jawaban dari doa Anda selama ini, ketika pengen penghasilan tambahan, ketika pengen punya kehidupan yang lebih baik, bisa jadi ini alasan Anda bisa ada di Zoom meeting pada malam hari ini, Bapak Ibu. Nah, ini alasan pertama. Dan yang kedua, tentu ada banyak sekali impian atau prioritas kita atau keinginan kita dan keluarga yang perlu kita wujudkan. Entah itu untuk pendidikan anak mungkin, kepengen punya banyak waktu mungkin untuk anak, atau mungkin pengen pensiun dengan tenang, pengen bisa punya usaha sendiri, jalannya ke negeri, atau kepengen membantu orang lain sosial, atau pengen pengembangan diri, dan macam-macam ini. Tentunya ini semua Bapak Ibu perlu sumber daya yang mencukupi. Kalau misalkan kita nggak punya penghasilan yang mencukupi, ya kita akan kesusahan untuk mewujudkan apa yang jadi planning kita ke depannya. Entah itu mungkin pendidikan anaknya akhirnya ya harus di courting, atau mungkin rumahnya yang harus ngontrak, atau macam-macam. Mau nggak mau harus naik motor bertahun-tahun, karena memang nggak ada penghasilan yang lebih untuk bisa membeli sebuah mobil. Gitu ya. Nah, ini bisa menjadi jawaban Anda, Bapak Ibu. Nah, alasan yang ketiga, kebetulan di agama saya, alhamdulillah saya Muslim, dan di agama saya diajarkan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang. Gitu ya. Saya tinggal ikutin aja. Sunnahnya seperti itu, ya saya ikutin. Gitu ya. Kenapa? Karena ya kalau kita ngambil mengilustrasikan 9 dari 10, berarti kalau kita berdagang atau berbisnis, kita bisa dapat rezeki yang jauh lebih banyak daripada kita hanya bekerja sebagai seorang karyawan. Gitu, Bapak Ibu. Nah, ini. Dan tentu saat ini ngomongin bisnis, ngomongin usaha, itu tentu banyak perubahan baru dibandingkan mungkin 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Dan kehidupan memang berubah. Nah, ini yang nggak banyak kita sadari. Banyak orang yang sadar bahwa kita bertumbuh, kita bertambah usia, kita bertambah tua, tapi kita nggak sadar bahwa dunia ini juga berubah. Nggak cuma usia kita aja yang bertambah, tapi dunia berubah. Zaman dulu kalau kita tahu orang berkumpul, itu biasanya ngobrol. Sekarang kalau kita lihat di, misalnya ini di kereta gitu ya, banyak orang ngumpul seperti ini, mereka nggak ada ngobrol sama sekali loh. Malah nonton HP semua. Di tongkrongan, di warung kopi, di macam-macam ya. Di acara-acara yang banyak orang kayak gitu ya. Itu rata-rata udah pegang HP semua. Jadi sosialisasi malah kurang. Nah, ini perkembangan zaman membuat orang akhirnya berubah gitu ya. Habitnya berubah. Nah, contoh yang lain nih, di perkotaan yang dulunya padat ya, rame gitu, sekarang udah mulai hijau. Tapi hijau dengan kendaraan para ojek online gitu kan ya. Wah, ini luar biasa efeknya untuk ini ya, untuk kota gitu kan. Wah, ini banyak banget sekarang yang ada di perkotaan. Dan ini salah satu contoh lain, bisnis biskuit ini ya, di Toples Biskuit ini yang dulunya makan bersama meriah gitu. Sekarang udah kalau makan selfie dulu, atau foto makanannya dulu, posting dulu gitu kan. Perubahannya nggak kerasa Pak. Tapi faktanya sekarang kita udah ada di era ini gitu ya, dan banyak sekali hal-hal yang berubah ternyata, termasuk kita meeting seperti malam hari ini yang biasanya kita lakukan di offline, sekarang kita bisa offline dan juga bisa online. Dulu waktu pandemi kita dipaksa untuk online, kita harus online pakai aplikasi ya, video meeting seperti ini. Sekarang kita bisa offline, kita juga bisa online. Nah, ini perkembangan juga. Kita bisa lakukan dimanapun, kapanpun. Anda yang punya kendala, wah saya sibuk Pak, bisa online kok. Saya nggak bisa ngomong Pak, bisa dibantu lewat online kok, kan gitu kan. Jadi kendala-kendala lebih lebih simpel, dan itu yang membuat banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba kaya, yang cepat banget perkembangannya untuk bisa sukses, gitu ya. Dan ini contohnya kayak semuanya berubah, semuanya berkembang, gitu ya. Handphone yang awalnya besar jadi kecil, soalnya jadi besar layar semua. Mesin cuci yang dulunya masih mekanikal sekarang udah elektrikal gitu kan.
terus ini teko ya untuk air panas gitu kan. Sekarang udah ada yang listrik, macam-macam. Ini setrika juga dulunya pakai arang, sekarang udah pakai listrik. Semuanya berubah ya. Dan eranya juga berubah, era industri juga berubah. Yang dulunya 1.0 itu tentang ini ya, sumber daya apa ya, tenaga gitu kan, tambang kayak gitu, berubah ke produksi massal, habis itu berubah ke eranya otomasi, komputerisasi gitu ya. Dan sekarang di era 4.0 di era IT, industri, jadi di era teknologi yang cukup berkembang pesat, dan di era sekarang kita masuk ke era yang namanya networking, era kolaborasi namanya, Bang. Jadi kita di sini, kalau Anda berkembang lebih cepat, pengen berkembang lebih cepat, saatnya berkolaborasi. Nggak zaman lagi kita bisnis sendiri, bangun dari nol sampai besar. Artis saja dulu memulai seperti itu. Kayak Raffi Ahmad, ya, dia mulai dari nol sampai besar. Sekarang artis-artis baru, mereka tinggal kolaborasi sama yang lagi ngetop, udah mereka besar. Di bisnis ini juga sama. Untuk bisa cepat, kita tinggal kolaborasi dengan supplier yang hebat. Ketika kita kolaborasi dengan sistem yang bagus, kita akan cepat juga untuk mencapai kesuksesan. Ini eranya 2024. Dan gimana dengan kehidupan kita, kan ya? Nah, ini beberapa yang perlu kita renungkan mungkin. Anda bisa apa? Resapi di dalam hati gitu ya, jawab sendiri. Gimana dengan penghasilan Anda setiap tahun? Sudah bertambah atau malah berkurang, ya? Terus gimana dengan impian Anda mungkin pengen bagian keluarga, anak, istri, atau mungkin suami, atau mungkin untuk orang tua Anda, sudah nggak itu tercapai? Gimana dengan hutang Anda? Sudah dilunasi atau belum? Atau malah bertambah banyak? Gimana dengan eh, rumah? Kalau sudah punya rumah yang sudah layak huni atau masih ngontrak? Sudah punya mobil impian apa belum? Atau mungkin Anda yang masih naik motor, gitu ya? Sudah punya impian ke Tanah Suci? Sudah terwujud apa belum? Untuk Anda yang punya kewajiban ke Tanah Suci. Yang ketujuh, sudah mendingan pendidikan terbaik nggak untuk anak Anda? Untuk Anda yang sudah punya anak. Ini Anda jawab dalam hati Anda. Dan sudah puaskah Anda dengan jawaban Anda? Puas ataupun tidak, yang jelas itu hasil dari keputusan Anda 5-10 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Hasilnya adalah hari ini. Kalau kita tetap mempertahankan itu dengan kebiasaan sama, ini akan jadi hasil yang sama di 5-10 tahun ke depan. Beda dengan halnya ketika Anda mengambil keputusan malam hari ini. Anda memutuskan bukan cuma sekedar bergabung, tapi mulai take action, mulai benar-benar serius membangun bisnis ini. Untuk Anda yang sudah bergabung, saatnya Anda mulai komitmen lebih giat lagi, lebih serius lagi untuk menciptakan momentum di bisnis Anda. Biar 5-10 tahun ke depan ada perubahan yang signifikan di kehidupan Anda juga. Nah, ini beberapa hal yang saya alami di bisnis ini. Saya mulai dari mahasiswa politeknik dulu, seperti ini modelannya. Ini saya yang tengah gitu ya. Kuliah malah main remi kayak gitu. Di kos-kosan juga cuman ya hahi sama teman-teman gitu ya. Tapi tiba-tiba saya berubah ke memikirkan masa depan ketika saya diajak ke sebuah acara di tahun 2013 di konferensi di Jakarta, Bapak Ibu. Di sana saya melihat ada satu konferensi yang di sana banyak banget orang yang sudah sukses menerima reward, menerima mobil, menerima apa cash reward, menerima penghargaan, dan saat itu juga Tiens sudah dapat sertifikat syariah. Jadi Tiens ini sudah syariah secara bisnis, dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri setelah terima sertifikat syariahnya dari ketua MUI ke CEO Tiens, chairman-nya Tiens, Mr. Jin Yuan di Jakarta 2013. Dan keputusan saya untuk serius membangun bisnis ini saat itu, alhamdulillah mendatangkan hasil. Yang awalnya cuma menjadi penonton, di 2022 saya ini menjadi bukti baru. Saya yang maju ke depan panggung itu dan saya yang menerima penghargaan sebagai penerima luxury car mobil BMW waktu itu 2022. Dan yang dulunya saya cuma bisa jalan-jalan mentok ke Jakarta, ke Masjid Istiqlal. 2017 saya bisa jalan-jalan ke Taj Mahal ke India. Nah, ini nggak kepikir ke luar negeri, tapi hanya bisa terwujud Bapak Ibu. Sama tim-tim saya juga. 2013 yang cuma bisa naik kereta ekonomi untuk bisa ke Jakarta, untuk menghadiri konferensi dengan tiket yang sangat murah sekali, cuma sekitar 50.000 waktu itu. Dan 2019 saya bisa merasakan kereta cepat di Cina waktu itu dengan kecepatan 300 km per jam. Ini kereta cepat pertama yang saya saya naikin, Mbak Ibu.
Itu pengalaman yang luar biasa. Hal kecil, tapi itu mengenang buat saya, Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk Anda yang suka traveling juga sama, dia pengen punya explore kayak gitu. Dan yang jelas, di bisnis ini kita nggak cuma sukses sendirian, tapi kita bisa sukses bareng-bareng, Bapak Ibu. Kita bisa ngundang teman-teman kita, ngajak teman-teman kita untuk bisa sukses bareng-bareng. Menjadi seorang reseller maupun menjadi seorang owner. Dan nantinya, Anda bisa foto bareng-bareng dengan tim-tim Anda di luar negeri, Bapak Ibu. Merasakan indahnya dunia, menikmati keliling dunia lewat bisnis ini, Bapak Ibu. Ini tim-tim saya, dan kita hampir setiap tahun jalan-jalan ke luar negeri bareng, gratis lewat bisnis ini. Dan banyak dari mereka juga yang akhirnya bisa punya mobil sendiri, bisa memberangkatkan orang tuanya umroh, bisa beli rumah, macam-macam, Bapak Ibu. Dan ini hasil dari bisnis ini, Bapak Ibu. Dan alhamdulillahnya, saya sangat bersyukur berada di bisnis ini karena memang ini merubah hidup saya. Yang awalnya dulu cuma mahasiswa yang ya pas-pasan, lewat perantara bisnis ini, saya sekarang sudah punya istri tentu dan punya 2 orang anak. Dan ini kehidupan kami, Bapak Ibu. Kehidupan yang sangat saya syukuri. Saya punya 2 rumah di Kota Sidoarjo. Saya punya 2 mobil. Ini mobil gratis dari Biens, BMW, ya. Seri 2 waktu itu 810 juta saya dapat. 810 juta yang waktu awal saya memulai nggak kepikir uang segitu banyak itu dibelikan mobil. Tapi karena ini gratis, ya udah mau gimana lagi, diterima aja gitu ya. Dan ada 1 mobil keluarga juga ya. Ini perubahan yang saya dapetin hasil dari keputusan saya 10 tahun yang lalu, Pak. Nah, kalau misalkan Anda mungkin sekarang mendengarkan apa yang saya sharingkan, ini bisa jadi jalan untuk Anda bisa mendapatkan hasil di 5-10 tahun yang akan datang, Pak Ibu. Yang jelas, keputusan ada di tangan Anda, pertimbangan dengan baik, dan segera hubungi para pengundang Anda, karena malam hari ini para pengundang Anda itu akan ada promo yang bisa disampaikan beliau ke Anda, hanya khusus untuk Anda yang hadir di OPP pada malam hari ini. Oke, Bapak Ibu, sekian sharing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Oke, luar biasa sekali teman-teman semuanya. Berikan aplaus dulu dong untuk pemateri kita, teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman semuanya, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung acara teman-teman semuanya di OPP Online malam hari ini ya. Setelah ini teman-teman semuanya hubungi pengundang Anda semuanya ya, tanyakan mungkin ada promo dan semacamnya, itu yang tahu adalah pengundang Anda semuanya ya. Dan Bapak Ibu semuanya, saya ingin mengingatkan bahwasanya OPP Online OPP Online ini teman-teman semuanya itu tiap minggu kita adakan ya. Pastinya nanti teman-teman semuanya nanti bisa tanyakan kepada penundangannya masing-masing kapan pastinya OPP Online selanjutnya teman-teman semuanya ya. Akhir dari saya teman-teman semuanya, mungkin ada salah kata, mohon maaf sebelumnya teman-teman semuanya ya. Saya Muhammad Syafi'i, sampai ketemu di OPP Online selanjutnya. Terima kasih.